Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan hari ini yang akan disampaikan materi tentang al-Islam, fikih, bab zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang zakat. Zakat, kata zakat berasal dari bahasa Arab zakah atau zakah, yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Dalam istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Jadi, zakat itu merupakan ibadah wajib bagi umat muslim. Kewajiban zakat tertulis di dalam Al-Quran. Zakat juga termasuk di dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakah tawarka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan sholat secara benar dan menunaikan zakat, mereka termasuk dalam orang-orang yang rukuk, yakni tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun hukum menunaikan zakat. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam tegaknya syariat Islam. Karena itu, hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Selanjutnya, adapun syarat-syarat berzakat. Yang pertama tentu Islam. Nah, zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua yaitu berakal dan balik. Balik artinya dewasa. Yang ketiga, dimiliki secara sempurna, artinya harta yang akan dizakatkan merupakan miliknya sendiri dan tidak berkaitan dengan hak orang lain atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri. Yang terakhir yaitu mencapai nisab. Nah, nisab di sini adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan. Nah, adapun jenis-jenis zakat dibagi menjadi dua macam. Zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besaran zakat fitrah ini setara dengan 2,5 kg beras atau 3, liter beras. Ya. Selanjutnya zakat mal atau zakat harta. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, hasil-hasil pertanian, hasil-hasil pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, perak. Zakat mal dapat dihitung dengan rumus
2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun itu dikali 2,5%. Tujuan zakat mal adalah untuk membersihkan harta-harta yang dimiliki, karena sebagian harta kita adalah hak fakir miskin. Adapun zakat harta, ya, masing-masing jenis harta memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Untuk hewan ternak seperti sapi, kuda, dan kerbau memiliki nisab, yaitu 30 ekor. Artinya semua orang yang memiliki 3 jenis atau salah satu dari hewan-hewan yang tadi disebutkan sebanyak 30 ekor atau lebih, maka diwajibkan untuk membayar zakat. Ya. Sementara itu, untuk kambing dan untuk domba memiliki nisab 40 ekor, dan untuk unta sebanyak 5 ekor. Sedangkan untuk harta emas, jika sudah mencapai 2 dinar atau setara 85 gram emas dan 200 dirham perak setara 672 gram perak dalam 1 tahun, wajib dikenakan zakat sebanyak 2,5% dari seluruh harta yang dimiliki. Nah, adapun golongan orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya golongan fakir. Nah, golongan fakir ini golongan yang terlantar dalam kehidupan atau orang yang tidak mempunyai harta dan tidak dapat berusaha. Kemudian ada golongan miskin. Nah, golongan miskin ini golongan yang mempunyai kekayaan, akan tetapi kekayaannya mereka tidak cukup untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Kemudian ada golongan fisabilillah. Golongan fisabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Kemudian golongan yang keempat adalah mu'alaf. Nah, mu'alaf ini adalah kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Kemudian golongan yang kelima adalah ghorim. Nah, golongan ghorim ini golongan yang mempunyai hutang dan tidak sanggup untuk melunasi hutang tersebut. Kemudian golongan yang keenam yaitu Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil ini adalah orang yang terputus bekalnya ketika di dalam perjalanan atau musafir dan para pelajar perantauan. Nah, kemudian golongan yang ketujuh yaitu amil zakat. Nah, golongan amil ini adalah orang-orang pengurus atau pegawai zakat yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat. Istilahnya panitia zakat. Nah, kemudian golongan yang terakhir adalah golongan rikob. Golongan rikob ini adalah hamba sahaya atau seorang budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan. Kemudian bab yang kedua yang akan kita bahas yaitu bab infak. Nah, infak di sini adalah mengeluarkan harta dengan sukarela yang dilakukan oleh seseorang. Ya, jadi infak juga diartikan pengeluaran secara sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Nah, di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat ke-7 Allah menjelaskan, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Bab yang ketiga yaitu tentang sedekah. Nah, sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan apapun. Sedekah atau dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah, memiliki makna yang lebih luas lagi dari infak dan zakat. Nah, berinfak dan bersedekah adalah salah satu cara untuk bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah diberikan kepada kita. Karena di antara nikmat yang diberikan ada hak orang lain yang membutuhkan pertolongan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi yang sedikit disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.